Bab 1446. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Kalian berdua, berhentilah bertengkar. Menarikkah kalau saudara-saudaramu bertengkar satu sama lain? Saat ini, Sangguan Jin muncul, melangkah maju, dan berdiri di antara Fei Long dan Ling Yan. Fei Long lah yang sengaja mengambilnya, dia membuatku kesal. Ling Yan melirik ke arah Sangguan Jin, dan nadanya melunak 3 poin. Di seluruh legiun fanatik, semua prajurit legiun tidak berlevel tinggi, dan tidak banyak orang yang bisa membuat Ling Yan terlihat bagus. Tapi Sangguan Jin jelas merupakan orang nomor 1, dan satu-satunya yang bisa menganggapnya serius. Ling Yan dan Sangguan Jin telah bertarung berdampingan, dan dia mengetahui kekuatan pedang kemauan Sangguan Jin, dan terlebih lagi mengetahui potensi Sangguan Jin dalam seni bela diri. Setelah Sangguan Jin mengembangkan tubuh emas, kekuatan tempurnya akan sangat menakutkan, dan pasti tidak akan menjadi masalah untuk maju dan membunuh orang suci itu. Fei Long selalu kejam, perlakukan saja dia sebagai bajingan, dan jika kamu berbicara dengannya, itu hanya membuatnya tersanjung. Sangguan Jin menatap Fei Long dengan dingin, dan berkata dengan ringan, "Penggarap pedang mati, siapa yang kamu sebut jahat?" Fei Long sangat marah, dan segera mengambil pot ganda, menopang langit. "Ayo bertarung, siapa yang kalah akan menjadi super pelit. Aku tidak tertarik bertarung denganmu, kamu dapat menemukan Ruhua untuk bertarung." Sangguan berbalik dan pergi, dan menunjuk ke Ling Yan, meminta Ling Yan untuk pergi bersamanya. "Fei Long memprovokasimu, kenapa kamu tidak menyerangnya dengan pedang?" Ling Yan mengikuti dan berkata begitu. Dua kuali di tangannya adalah senjata raja bermutu tinggi, dan diberkati dengan langit, sehingga tidak mudah dibelah. Sangguan menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, "Juga, meskipun kamu memecahkan periuknya, kamu tetap tidak dapat menghancurkan baju besinya. Dia tidak memiliki armor tingkat raja, kenapa dia tidak bisa membaginya?" Ling Yan melihat baju besi baru di tubuh Sangguan Jin, dan berkata begitu. "Dia memilikinya, hanya saja kualitasnya tidak sebaik milikku." Sangguan ingin mengatakannya, dia tidak memiliki pil binatang yang bagus, bagaimana dia bisa menempa baju besi raja? Ling Yan sangat terkejut. Dia menggunakan sedikit pil hewan berkali-kali dan membuangnya secara paksa. Sangguan Jin berkata lagi, "Hanya ada 2 baju besi yang menempel di tubuhnya, bahkan jika pedangku membelah potnya, itu tidak akan mampu membelah kedua baju besinya." Mengenakan 2 potong baju besi. Apakah dia begitu takut mati? Ling Yan terkejut. Pria gendut itu pengecut, pelit dan aneh. Fei Long berteriak di belakang keduanya, "Pembudidaya pedang tidak bertarung, tetapi pembudidaya panah datang untuk bertarung, jangan pengecut. Aku tidak tertarik dengan gadis ini, kamu bisa bertarung dengan Ruhua." Tanpa menoleh, Ling Yan melontarkan kalimat seperti ini. "Cuma bercanda, Fat Dragon adalah seorang kultivator perisai, dan seluruh tubuhnya bersifat defensif. Bahkan seorang kultivator pedang pun merasa kepalanya besar, apalagi seorang kultivator panah seperti dia. Jika kamu pengecut, kamu akan menjadi pengecut, kamu seperti bunga." Fei Long penuh kemenangan, dan hendak menyingkirkan pot ganda, ketika dia tiba-tiba menemukan sosok cantik di depannya. "Bocah gendut sialan, istriku ramping, tapi kamu benar-benar memasukkan baju besi wanita tuaku ke dalam pakaian pria, bukankah menurutmu hidupmu terlalu panjang?" Ruhua terlihat marah, baju besi yang dia kenakan adalah pakaian pria, tidak terlalu pas untuknya, agak terlalu lebar, dan sepertinya melebarkan pinggulnya. Aku tidak bermaksud begitu." Wajah Fei Long menjadi pucat dalam sekejap. Tangan dan kakinya lemah, dia tergagap, dan dia bahkan tidak bisa menutupi langit. "Kamu melakukannya dengan sengaja." Ruhua maju selangkah dan meraih telinga Fat Long, "Jika kamu tidak mengganti baju besi wanita tuaku kembali menjadi pakaian wanita, wanita tuaku akan tidur denganmu dan tidur denganmu sampai mati." Ganti, aku pasti akan berubah, jangan tidur denganku." Wajah Fei Long berubah dari putih menjadi hitam karena ketakutan, dan dia terbawa di udara seperti bunga, tertiup angin. Jarak antara Akademi Tianhuang dan Changwang Mansion relatif dekat di benua tengah, dan hanya membutuhkan 1 hari untuk terbang. Lu Chen awalnya ingin membawa semua orang ke susunan teleportasi, tetapi setelah memikirkannya, biayanya terlalu mahal, jadi dia menyerah. Biaya susunan teleportasi di benua tengah sangat tinggi, untuk berteleportasi ke kota kuno dekat rumah Changwang, setidaknya 1 orang membutuhkan 5.000 kati batu roh bermotif biru.
5.000 orang membutuhkan 25 juta kati batu roh berbutir biru. Bolak-balik, 50 juta kati batu roh bermotif biru adalah dasarnya. Ini hanyalah susunan teleportasi, bukan pesawat luar angkasa, yang tidak hemat biaya. Sekalipun Lu Chen adalah seorang tiran lokal dan memegang ranjau di tangannya, dia tidak terlalu boros, jika tidak, dia akan segera tidak mendapatkan apa-apa. Istana Chang, di selatan benua tengah, salah satu kekuatan terbesar di kawasan ini. Rumah Changwang dilatar belakangi oleh sebuah gunung, dengan dataran di depan gerbangnya, sungai besar di sebelah kiri, dan kota kuno di sebelah kanan. Lokasinya sangat bagus. Kontes yang mulia regional yang diadakan oleh Istana Raja Chang diadakan di luar gerbang Istana Raja Chang, diadakan di dataran tak berujung, di mana banyak arena didirikan. Di wilayah di bawah yurisdiksi Istana Raja Chang, terdapat banyak kekuatan kecil dan menengah, dan sekarang mereka telah tiba satu demi satu, dan jumlahnya mencapai 1 juta. Begitu orang-orang dari Akademi Tianhuang tiba, mereka langsung menarik perhatian orang lain, dan terjadi banyak diskusi. Hei, Akademi Tianhuang tidak datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi selama beberapa tahun, mengapa kompetisi ini datang tahun ini? Ya, sungguh aneh ada begitu banyak orang di sini. Anehnya, Zuo Sue telah merekrut sekelompok orang di Wastelen Timur, ribuan orang. Zuo Sue benar-benar dekan yang omong kosong. Dia menerima semua orang. Lihat siapa yang dia terima. Dia menerima semua jenis kucing dan anjing. Bahkan jika dia menerima puluhan juta orang, itu tidak ada gunanya. Itu bukan kucing atau anjing. Lihatlah timnya, hanya sedikit yang berada di alam kesengsaraan surgawi, dan kebanyakan dari mereka adalah yang mulia, termasuk yang mulia emas. Tidak mungkin, saya juga hadir pada kontes seleksi di wilayah Desolasi Timur. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa semua murid yang dia rekrut berasal dari alam kesengsaraan surgawi. Mengapa mereka semua menjadi terhormat sekarang? Mungkin, Zuo Sue kurang beruntung dan menemukan kebocoran besar. Cih, apakah ada gunanya memiliki lebih banyak murid di tingkat terhormat? Dalam kontes yang mulia hari ini, kompetisinya adalah tentang kekuatan dan potensi tempur. Bisakah Akademi Tianhuang memiliki murid luar biasa yang bisa menunjukkannya? Akademi benar-benar bisa mendapatkannya. Alam orang itu tidak tinggi, dan kekuatan tempurnya tidak normal. Saat itu, banyak kekuatan menginginkannya. Bahkan Istana Chang pun menginginkannya. Tidak mungkin, orang itu memiliki potensi seperti itu, kenapa dia tidak pergi ke rumah Changwang, tapi ke tempat sampah Akademi Tianhuang. Orang itu memiliki masalah kepribadian. Jika Anda bersikeras untuk membawa serta bawahannya, siapa yang akan menerimanya kecuali Zuo Sue? Setelah beberapa saat berdiskusi, topik diskusi beralih ke Lu Chen. Siapa orang itu? Aku ingat itu adalah anak laki-laki bernama Lu Chen. Lihat, itu anak laki-laki yang mengikuti Zuo Sue. Sialan, menurutku dia sangat hebat. Awalnya, dia baru setengah langkah memurnikan para dewa. Dia benar-benar lemah. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan bibi yang menyapu lantai di rumahku. Itu hanya murid dari alam abadi. Hal ini juga yang bisa membuat rumah Pangeran Chang jatuh hati. Apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Saya benar-benar tidak bercanda. Kekuatan tempur Lu Chen ini tidak sesuai dengan wilayah kekuasaannya. Dapatkah Anda membayangkan dia memenggal kepala Yang Mulia King Tian? Apa? Yang Mulia King Tian pembunuh alam pemurnian dewa setengah langkah. Ini melampaui 4 alam besar, sama sekali tidak mungkin. Petik 2. Aku juga tidak percaya. Zuo Sue mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tersenyum cerah seperti bunga, seolah kebencian yang terkumpul selama 10.000 tahun akan segera tercurah pada saat ini. Lu Chen, sebaliknya, memiliki wajah yang tenang, berjalan melewati kerumunan, dan ditunjuk oleh banyak orang, jadi dia harus berpura-pura tidak melihat apa-apa. Faktanya, Lu Chen juga sangat tidak berdaya. Zuo Sue bersikeras agar dia dan legiun fanatik semuanya muncul, itu benar-benar demi kegembiraan. Hanya saja keutamaan Zuo Sue sangat tidak berharga. Ketika kompetisi dimulai dan ketiga Sangguan Jin membunuh semua pihak untuk memenangkan peringkat, bukankah Zuo Sue akan tertawa terbahak-bahak? Zuo Sue, Akademi Tianhuang memiliki murid lain, kali ini jumlahnya cukup banyak, kamu bisa dianggap bangga. Zuo Sue, Akademi Tianhuang Anda tidak berpartisipasi dalam kontes yang mulia selama beberapa tahun, dan Anda tiba-tiba datang untuk berpartisipasi hari ini, apakah Anda berencana untuk memenangkan peringkat? Zuo Sue,
Akademi Tianhuangmu belum memenangkan peringkat selama ribuan tahun, jadi kamu tidak bisa pergi dengan tangan kosong kali ini apapun yang terjadi. Zuo Sue, ku dengar kamu menghabiskan banyak uang untuk memenangkan bakat potensial. Bahkan jika kamu tidak masuk 10 besar dalam kompetisi, kamu harus memenangkan penghargaan potensi khusus itu, bukan? Zuo Sue, kamu memiliki banyak murid sekarang, jangan mengecewakan semua orang. Banyak pejabat tingkat tinggi dari pasukan kecil datang satu demi satu, ada yang diejek dan ada yang diejek. Bagaimanapun, pejabat tingkat tinggi dari kekuatan kecil itu berbicara dengan baik, tetapi kenyataannya, tidak satupun dari mereka memiliki niat baik, dan mereka semua melihat ke Akademi Huai Tianhuang. Ini juga menunjukkan betapa tidak populernya Zuo Sue di area ini. Namun, ini juga terkait dengan kekuatan Akademi Tianhuang. Kekuatan Akademi sangat buruk. Bagaimana dekan bisa dihormati? Apa yang kamu khawatirkan? Apakah kamu takut aku, Akademi Tianhuang, akan menggantikanmu? Zuo Sue memandang sekelompok eksekutif senior dari pasukan kecil, wajahnya menjadi gelap. Setelah kompetisi dimulai, Anda akan tahu, tidak ada gunanya berbicara begitu banyak sekarang. Faktanya, jika Lu Chen tidak berpartisipasi, Zuo Sue sudah tidak percaya diri. Tapi Lu Chen hanya mengirimkan 3 bawahannya untuk berkompetisi. Zuo Sue sangat kecewa. Sangguan Jin, Ruhua, dan Fei Long semuanya adalah Yang Mulia King Tian, dan mereka tidak memiliki potensi sesat seperti Lu Chen, jadi bagaimana mereka bisa melawan Yang Mulia bertubuh emas yang seperti serigala dan harimau? Jadi, jangan melihat kekeras-kepalaan Zuo Sue di depan kekuatan tingkat tinggi itu, tapi nyatanya hatinya sangat kosong. Ia hanya meminta agar di babak pertama kompetisi, Sangguan menunggu ketiganya tidak tersingkir, dan salah satu dari mereka lolos ke babak kedua, setidaknya tidak terlalu memalukan. Adapun peringkat dalam kompetisi, dia tidak berani memikirkannya, jangan sampai dia terlalu banyak berpikir dan merusak otaknya. Kami tidak takut Akademi Tianhuang akan memenangkan peringkat tersebut, tetapi kami takut Akademi Tianhuang tidak akan memenangkan peringkat tersebut. Benar, Akademi Tianhuang tidak memenangkan peringkat selama bertahun-tahun. Kami selalu mengambilnya, sekarang Akademi Tianhuang harus mengambilnya sekali. Zuo Sue, kamu telah berhasil merekrut begitu banyak murid, inilah waktunya bekerja keras, atau kalimat itu, jangan mengecewakan kami. Benar, Akademi Tianhuang kuat dan kuat sekarang, jika kamu tidak bisa mendapatkan peringkat, bagaimana kamu akan pergi menemui orang-orang di masa depan? Akademi Tianhuang telah menahan diri begitu lama, kali ini harus dipersiapkan dengan baik dan langsung menjadi yang pertama. Ya, kamu harus menempati posisi pertama. Tidak masuk akal jika Akademi Tianhuang tidak menempati posisi pertama. Anggota berpangkat tinggi dari pasukan kecil itu tertawa, tetapi terlepas dari apakah wajah Zuo Sue hitam atau tidak, mereka yang harus diejek terus menggoda, dan mereka yang harus diejek terus mencibir, seolah-olah itu tidak akan menyenangkan sampai Zuo Sue terinjak-injak ke tanah. Zuo Sue terlalu malas untuk berbicara dengan kelompok orang ini, dan hendak mencari tempat istirahat, tetapi tiba-tiba kalimat dari Lu Chen keluar di belakangnya, "Hei, bos di Zhongzhou memiliki penglihatan yang bagus, bagaimana kamu tahu itu kita pasti akan menempati posisi pertama?" Tentu saja Akademi Tianhuangmu akan menempati posisi pertama. Hei, ini masih yang terakhir. Akademi Tianhuang pasti akan memenangkan posisi terbawah dengan kekuatannya. Kata-kata Lu Chen segera mendapat balasan dari para pejabat tinggi itu, tetapi semuanya penuh dengan sarkasme, dan tidak satupun dari mereka mengatakan hal yang baik. Nak, apakah kamu juga berpartisipasi? Oh, lihat wilayahnya, dia hanya setengah langkah untuk memurnikan para dewa. Jika dia memasuki arena, dia tidak tahu bagaimana cara mati. Dia adalah Lu Chen, yang merupakan seniman bela diri paling potensial di wilayah desolasi timur saat itu, dan memiliki kekuatan untuk membunuh Yang Mulia King Tian. Sayangnya, lebih dari setengah tahun telah berlalu, dan wilayahnya masih belum meningkat setengah helai rambut, dan potensi ini mungkin sangat berkurang. Petik 2. Nak, dalam kontes Yang Mulia hari ini, sebagian besar murid yang berpartisipasi adalah Yang Mulia bertubuh emas. Bagaimanapun, ranah Lu Chen terlalu rendah, tidak peduli apa keunggulan Lu Chen, tidak ada yang optimis tentangnya. Kecuali, Lu Chen memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan bertarungnya. Maaf, level kontes Yang Mulia terlalu rendah, saya tidak tertarik untuk berpartisipasi, saya tidak ingin menggantung dan mengalahkan murid-murid yang Anda kirim untuk berpartisipasi,
jika tidak orang akan mengatakan saya sadis. Petik 2. Lu Chen tersenyum, lalu menunjuk ke arah Sangguan Jin dan 3 orang lainnya di belakangnya, dan berkata, namun, ketiga saudara laki-lakiku telah berpartisipasi dalam kompetisi, dan beberapa dari mereka memiliki keterampilan bertarung yang baik dan dapat memenangkan tempat pertama di Akademi Tianhuang. Hanya ingin menempati posisi pertama. Mereka semua adalah Yang Mulia King Tian, mereka bahkan belum mengembangkan tubuh emasnya, bagaimana mereka bisa mendapatkan tempat pertama. Lihat, di antara ketiga orang itu, ada anak laki-laki gendut. Melihat anak laki-laki gendut itu, saya tidak tahu apakah dia bisa lari. Ini pasti hasil yang besar. Sikap menggunakan pedang itu bagus, tapi aku selalu merasa bahwa tubuh berdagingnya rapuh, dan kebanyakan dari mereka akan jatuh jika tidak dipukul. Biarkan aku pergi, kebajikan semacam ini ada di lapangan, dan itu disalahgunakan dengan benar. Kirim ketiga orang ini untuk bertarung, dan mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Tianhuang Academy benar-benar tidak tahu apa itu. Anggota tingkat tinggi dari kekuatan kecil itu menilai Sangguan Jin dan mereka bertiga, semuanya menghina dan tertawa. Kakak, kompetisinya belum dimulai, kamu berani membuat pernyataan seperti itu, hati-hati jangan sampai ditampar mukanya. Lu Chen terkekeh, dan hendak menggali lubang dan menguburkan orang-orang yang dibenci itu bersama-sama. Saya dapat meyakinkan Anda, di antara ketiga saudara laki-laki saya, akan ada seseorang yang memenangkan kejuaraan kontes yang mulia. Lu Chen, berhenti bicara, ayo pergi ke tempat istirahat. Siswa Zuo takut Lu Chen akan meledakkan omong kosongnya lebih besar lagi, dan akan merepotkan jika dia meledakkannya di luar kendali, jadi dia buru-buru mengatakannya. Zuo Sue, kenapa kamu terburu-buru? Muridmu yang sombong sedang membual, kamu harus menunggu dia membual ke langit. Benar, dia sudah setengah meniup sekarang. Dia meniup ke atas dan ke bawah. Sangat tidak nyaman, Anda harus menyelesaikan meniup agar merasa nyaman. Beberapa pasukan tingkat tinggi mencibir seperti ini. Kamu tidak percaya padaku, kenapa kita tidak bertaruh? Lu Chen mulai menggali lubang. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Bagaimana kamu ingin bertaruh? Pejabat tingkat tinggi dari pasukan kecil itu sangat tertarik dengan lubang yang digali oleh Lu Chen. Mereka semua ingin menghukum Zuo Sue, membuat Zuo Sue mempermalukan dirinya sendiri atau semacamnya, dan membiarkan Akademi Tianhuang terus tenggelam. Tapi Zuo Sue sangat pintar sehingga dia akan melarikan diri, dan mereka khawatir tidak akan ada peluang. Sekarang tidak apa-apa, Lu Chen mengirim mereka ke rumah mereka untuk bertaruh dengan mereka, tepat setelah dia tertidur seseorang memberinya bantal. Jangan bertaruh, jika kamu ingin bertaruh, bertaruhlah dalam jumlah besar. Lu Chen melirik ke arah sekelompok ikan air, lalu memperluas lubangnya sambil tersenyum, bertaruh pada batu roh bergaris biru. Taruhan macam apa dan berapa? Seseorang bertanya, jika Akademi Tianhuang memenangkan tempat pertama dalam kontes yang mulia hari ini, masing-masing pasukan Anda akan memberi saya 50 juta kati batu roh bermotif biru. Lu Chen berkata, di sisi lain, jika Akademi Tianhuang tidak mendapatkan tempat pertama, maka saya akan kehilangan 50 juta kati batu roh berpola biru untuk masing-masing pasukan Anda. Lu Chen, jangan bertaruh sembarangan, kamu akan kehilangan semua uangmu. Zuo Sue menjadi pucat karena terkejut, dan buru-buru menghentikannya. Jangan khawatir Din, kami tidak akan kalah, kami pasti menang 100%. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Oh, benua tengah bukanlah wilayah Desolate Timur. Ada begitu banyak pejuang dan jenius di benua tengah. Ada murid-murid kuat dari berbagai kekuatan. Mustahil bagi kita untuk menempati posisi pertama. Zuo Sue memelototi Lu Chen, dan kemudian berkata dengan marah, Istana Chang sendiri pasti telah mengembangkan Yang Mulia Emas yang lebih kuat. Tempat pertama dalam kompetisi terhormat sebelumnya telah dimenangkan oleh Istana Chang, dan tidak ada pengecualian. Kalau begitu kali ini akan menjadi pengecualian, Istana Chang akan kecewa. Lu Chen berkata begitu. Tidak, saya tidak setuju Anda bertaruh untuk ini, dan Anda tidak mampu membelinya. Zuo Sue tahu bahwa Lu Chen cukup kaya untuk menyewa penerbangan, tetapi dia tidak tahu seberapa kaya Lu Chen. Ada banyak kekuatan di sini, jika semua orang berpartisipasi dalam janji taruhan, apa yang akan dibayarkan kepada orang lain jika mereka kalah? Nah, jika kamu kalah, apakah kamu memiliki begitu banyak batu roh bergaris biru yang harus dibayar? Seorang pejabat senior suatu pasukan tertawa. Ya,
Lu Chen berturut-turut mengeluarkan lusinan tambang batu roh bergaris biru, masing-masing berbobot 100 juta kati, semuanya berkualitas rendah. Tambang batu roh bergaris biru berkualitas rendah ini tidak digali di Gunung Zhensoushan, tetapi ditemukan di sarang iblis, dan masih banyak lagi. Adapun tambang batu roh berbutir biru berkualitas tinggi, Lu Chen tidak ingin mengungkapkannya, karena takut itu akan terlalu mencolok, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Kami memiliki banyak kekuatan di sini, jika mereka semua bertaruh denganmu, miliaran katimu pasti tidak cukup untuk membayar. Para petinggi pasukan itu tertawa lagi. Bolehkah melunasi hutang judi? Lu Chen tidak ingin keluar dengan tambang batu roh bergaris biru lagi, tetapi berkata begitu. Dagingmu, kekuatan tingkat tinggi itu bertanya balik. Dagingnya, Lu Chen tersenyum tipis, mengulurkan tangannya, dan menunjuk ke arah Zuo Sue. Dagingku, Zuo Sue terkejut, berlari 10.000 kuda lumpur rumput di dalam hatinya, dan menyapa Lu Chen 10.000 kali pada saat yang sama. Ada apa dengan Lu Chen? Jika Anda, Lu Chen, ingin berjudi, Anda bisa berjudi dengan mereka. Apa yang kamu lakukan hingga menyeret dekan ke dalam air? Dekan ini selalu berselisih dengan kekuatan lain. Orang-orang ini ingin mencari-cari kesalahan dekan ini meskipun mereka tidak ada hubungannya, apalagi ada yang salah. Beruntung bagimu, Lu Chen, kamu bahkan meletakkan dekan ini di atas meja. Anda ingin dekan mati, bukan? Dekan benar-benar tidak tahu kenapa dia linglung, menerima murid yang begitu luar biasa, dia mencari masalah. Kamu bisa mendapatkan daging Zuo Sue. Pejabat tinggi itu tertawa keras, dan berkata, jika kamu kalah, jika itu tidak cukup untuk membayarmu kembali, maka aku akan memotong sepotong daging dari Zuo Sue. Feng Sha, kamu, mendengar ini, Zuo Sue sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dia benar-benar ingin menamparnya, dan menamparkan pejabat tinggi dari faksi itu menjadi kue sialan. Kenapa? Muridmu yang menyarankan untuk bertaruh, apakah kamu tidak mampu membelinya? Feng Sha melirik Zuo Sue dan berkata dengan sinis. Zuo Sue tercengang, dia tidak tahu harus menjawab apa, masalahnya ada hubungannya dengan dagingnya sendiri. Tidak peduli seberapa pintar dia tidak tahu kemana perginya kecerdasannya. Din, percayalah, aku hanya menipu orang luar, bukan bangsaku sendiri. Tapi Lu Chen mengatakan itu, seolah-olah mendorong Zuo Sue, tapi dia tidak tahu apakah harus mendorongnya ke dalam lubang emas atau ke dalam lubang api. Oke, ini hanya sepotong daging, aku akan melakukannya. Zuo Sue melihat bahwa Lu Chen begitu bertekad, dan dengan miliaran kati batu roh bermotif biru di tangannya, dia tetap tidak mundur, dan akan lebih memalukan jika menolak memotong dagingnya, jadi dia mengertakkan giginya dan setuju. Namun, Zuo Sue tidak menyangka konsekuensi dari janji ini akan begitu serius. Seperti pepatah, satu batu menimbulkan ribuan gelombang, dan ketika seseorang memulainya, banyak batu lain yang mengikutinya. Aku juga ingin yang kati. Dan saya juga, aku. Para eksekutif puncak dari kekuatan kecil itu berbicara satu demi satu, dan mereka semua ingin berpartisipasi dalam penunjukan taruhan, dan mereka semua ingin memotong sedikit daging Zuo Sue. Tentunya, 3 orang yang dikirim oleh Akademi Tianhuang memiliki level yang terlalu rendah, dan dapat diprediksi bahwa mereka semua akan tersingkir di babak pertama kompetisi. Sekalipun seseorang tidak tersingkir, mereka tidak akan bisa bertahan di babak kedua, atau babak ketiga. Ini adalah taruhan yang menang, siapapun yang tidak berpartisipasi adalah bodoh. Ayo, semua bos yang ikut. Dalam penunjukan perjudian datang ke sini untuk mendaftar, dan ada bukti hitam putih. Siapapun yang kalah saat itu, jangan coba-coba. Setelah Lu Chen berteriak, ada selembar perkamen putih dan pena di tangannya, saya hanya membuat janji dengan tingkat tertinggi dari berbagai kekuatan, tetua dan sejenisnya, jangan ikut bersenang-senang jika mereka tidak melakukannya. Mereka tidak mempunyai kekuatan pengambilan keputusan sendiri. Segera, para pemimpin puncak dari banyak negara kecil bergegas untuk mendaftar, berebut untuk menjadi yang pertama, karena takut mereka akan kehilangan kemenangan jika gagal mendaftar. Tentu saja, tidak semua kekuatan tertarik untuk berpartisipasi, dan kekuatan yang tidak ingin melihat Zuo Sue hanyalah sebagian kecil. Namun kekuatan kelompok kecil ini juga cukup banyak. Setelah pendaftaran mereka yang berpartisipasi dalam penunjukan perjudian selesai, Zuo Sue berjalan dengan bingung dan bertanya, berapa banyak kekuatan yang terlibat? 72.
Lu Chen mengguncang perkamen putih itu dan berkata sambil tersenyum. Aku pergi, aku harus memotong 72 kati daging. Wajah Zuo Sue pucat, dan dia berkata dengan lemah, setelah pemotongan, apakah saya akan tetap berada di sana? Saya khawatir saya harus membentuk kembali tubuh saya. 18 tahun kemudian, saya menjadi pria baik lagi. Jangan khawatir, dagingmu tidak bisa dipotong, tapi harus mengeluarkan darah. Lu Chen tertawa, dan berkata, masing-masing dari mereka akan kehilangan 50 juta kati batu roh berbutir biru, yang cukup bagi mereka untuk minum sepoci. Bagaimanapun, taruhan ini adalah lubang yang digali oleh Lu Chen untuk kekuatan kecil itu, bagaimana dia bisa kalah. Tak satu pun dari Sang Guanjin, Ruhua, dan Fei Long yang lemah, dan mereka semua memenuhi syarat untuk memenangkan kejuaraan. Terutama Sang Guanjin yang memiliki potensi terbesar dan akan mengembangkan tubuh emas. Siapa lawannya, kecuali jika ada kecelakaan dalam kontes yang mulia ini, dan sosok mesum yang mirip dengan Lu Chen muncul. Tapi, selain Lu Chen, apakah ada orang mesum di dunia ini? Hai, saya tidak membaca almanak ketika saya keluar hari ini, dan saya linglung. Aku menjadi gila denganmu. Benar-benar nasib buruk. Zuo Sue menghela nafas, merasa lesu. Tidak peduli bagaimana Lu Chen meyakinkannya, dia tidak akan pernah percaya 100% bahwa ketiga bawahan Lu Chen dapat memenangkan kejuaraan kontes yang mulia. Lu Chen, izinkan saya memperkenalkan Anda, murid paling kuat dari Sekte Yan Luo saya saat ini, dan juga kenalan lama Anda. Feng Za tersenyum dan berkata, sayangnya, Anda tidak berpartisipasi, jika tidak, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu dan bertarung lagi. Feng Za tiba-tiba melambaikan tangannya, dan beberapa orang keluar dari kerumunan dan berjalan dengan santai. Dia Sen, Lu Chen melirik pria itu, dan ada ekspresi terkejut di matanya. Orang itu tidak lain adalah He Sen, murid langsung dari Patriark Changyu. Saat itu di kompetisi seleksi hutan belantara timur, He Sen keluar dari ring dengan cara yang paling tidak tahu malu dan mengakui kekalahan, membuat Lu Chen kehilangan kesempatan untuk membunuh. Tanpa diduga, He Sen bergabung dengan Sekte Yan Luo dan bahkan berlari untuk menghadiri konferensi yang mulia. Bagaimanapun, He Sen direkrut oleh Sekte Yan Luo dan juga meninggalkan wilayah Desolasi Timur, jadi itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Changyu. Lu Chen, saya pikir Anda akan berpartisipasi dalam kompetisi dan memberi saya kesempatan untuk membalas dendam, tapi sayang sekali Anda tidak memberi saya kesempatan. He Sen terkekeh, matanya dingin, dan cahaya terang memancar dari dasar matanya. Keluhan antara dia dan Lu Chen dibawa ke benua tengah di wilayah Desolate Timur dan harus diselesaikan. Dia ingin membalas 2 kali penghinaan yang dibawa Lu Chen kepadanya, membuat Lu Chen sengsara dan sekarat tanpa tempat untuk menguburkannya. Bahkan jika Lu Chen tidak berpartisipasi, dia akan membunuh bawahan Lu Chen, dan dia akan menemukan kesempatan untuk membunuh Lu Chen nanti. Aku ingin memberikannya, tapi kamu tidak punya kesempatan. Lu Chen mencibir, dan berkata lagi, sebaiknya kamu beruntung hari ini, jangan bertemu ketiga saudara laki-lakiku di lapangan, jika tidak, kamu tidak akan bisa melihat bulan di malam hari. Dengan cara yang sama, aku akan mengembalikannya kepadamu. Orang-orangmu sebaiknya tidak menyentuhku, jika tidak mayatnya akan hancur berkeping-keping, dan bahkan roh primordial tidak akan bisa melarikan diri. Dan Sen menjawab dengan cibiran yang sama, menghadapkan Maimang. Jika di masa lalu, ketika dia menjadi Yang Mulia King Tian, dia akan sangat takut pada Lu Chen. Karena, dalam kontes seleksi di Wastelen Timur, dia hampir dipenggal oleh Lu Chen, apakah dia tidak takut? Hari ini, dia telah mengembangkan tubuh emas, penuh percaya diri, dan tidak lagi takut pada Lu Chen. Alam Lu Chen belum membaik, dia masih berada di alam pemurnian dewa setengah langkah, dan kekuatan tempurnya seharusnya tetap pada setengah tahun yang lalu. Selain itu, ia bergabung dengan Sekte Yan Luo, dan dihargai oleh pemimpin Sekte Yan Luo, Feng Za, dan dilatih dengan penuh semangat. Itu sebabnya dia mampu mengolah tubuh emas hanya dalam waktu setengah tahun. Adapun keluhan antara dia dan Lu Chen, Feng Za sudah mengetahuinya, jika tidak, dia tidak akan secara khusus memanggilnya dan membiarkannya pamer di Lu Chen. Jangan khawatir, jika kakakku bertemu denganmu di lapangan, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan He Sen, jadi dia memimpin kerumunan untuk mencari tempat untuk menetap dan menunggu kompetisi dimulai.
Sekitar setengah jam kemudian, tiba-tiba penonton bersorak. Lu Chen mendongak dan melihat bahwa itu adalah orang-orang dari Istana Chang. Tidak banyak orang yang datang ke Istana Chang, hanya beberapa ratus orang, dan pemimpinnya adalah pengurus Istana Chang, yang juga seorang bijak tulang giok. Hanya kepala pelayan yang muncul, artinya Raja Chang tidak ada di sini. Wajar jika Raja Chang tidak datang, dan kompetisi tingkat terhormat tidak akan berhasil untuk Raja Sejati yang agung. Lu Chen memindai beberapa kali di antara ratusan orang di Istana Chang, tetapi dia tidak melihat orang yang ingin dia temui. Orang yang ingin ditemui Lu Chen adalah Ning Feng, murid langsung dari leluhur martir yang kalah dari Lu Chen dalam kontes seleksi hutan belantara timur. Pada awalnya, penanggung jawab Istana Chang ingin merekrut Lu Chen, tetapi Lu Chen menolak. Dengan marah, dia langsung menjemput Ning Feng. Oleh karena itu, Lu Chen ingin melihat apakah Ning Feng telah mengembangkan tubuh emas dan menjadi lebih kuat setelah belajar di Istana Chang. Sayang sekali Ning Feng tidak muncul, jadi dia mungkin tidak cukup kuat untuk lolos ke kompetisi. Halo teman-teman, aku sudah membuatmu menunggu begitu lama. Pengurus Istana Chang mengangkat tangan untuk memberi isyarat agar semua orang diam, lalu berkata, tidak perlu mengucapkan kata-kata yang lebih sopan, semua orang menunggu dimulainya permainan, dan saya tidak ingin membuang waktu. Kontes yang mulia tahun ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya 10 besar dan mereka yang memiliki potensi terbaik yang akan diberi hadiah. Semakin tinggi rankingnya, semakin kaya hadiahnya. Semua kontestan yang mendaftar dari semua angkatan, datang ke sini untuk mengambil undian. Pengundian sudah selesai dan babak pertama dimulai. Setelah selesai berbicara, pengurus Istana Chang meminta bawahannya untuk mengurus pengundian, sementara dia duduk di panggung tontonan dan menunggu pertandingan dimulai. Segera, pengundian puluhan ribu kontestan selesai, dan putaran pertama kompetisi dimulai. Istana Chang telah menyiapkan ratusan arena di sini, dan tentu saja akan memakan banyak waktu bagi puluhan ribu orang untuk memainkan pertandingan sistem gugur. Setelah bermain selama 4 jam penuh, setengah dari pemain tersingkir, dan putaran pertama kompetisi selesai sepenuhnya. Sangguan Jin, Ru Hua dan Fei Long semuanya menang tanpa kecelakaan. Tentu saja, ini adalah kontes yang mulia, dan puluhan ribu yang mulia yang berpartisipasi secara alami tidak lemah, kebanyakan dari mereka adalah patung emas. Lawan yang ditemui Sangguan Jin dan ketiganya semuanya adalah yang mulia tubuh emas, tetapi lawan mereka tidak terlalu kuat. Kemenangan mereka pun menarik perhatian penonton. Bagaimanapun, Sangguan Jin dan yang lainnya hanyalah yang mulia King Tian, dan mengalahkan yang mulia tubuh emas dengan menaikkan peringkat menunjukkan bahwa kekuatan tempur mereka telah mencapai tingkat yang mulia tubuh emas. Sangguan Jin adalah yang tercepat untuk menang, dan dengan satu serangan, dia memotong salah satu lengan lawan, memaksa lawannya mengaku kalah di tempat untuk menyelamatkan nyawanya. Ru Hua menang dengan cepat, memegang sepasang palu raksasa, dan hanya dalam 10 ronde, menghajar lawan hingga tidak berdaya, dan menghancurkan daging lawan hingga berkeping-keping dengan palu terakhir. Fei Long bermain agak lambat, tapi dia juga menyiksa lawannya dengan sangat buruk. Pertahanannya sangat tinggi, dan lawannya tidak bisa menerobos, sehingga ia akhirnya melancarkan serangan mendadak, menamparkan lawannya keluar ring dengan tembakan pot besar. Trio dari Akademi Tianhuang semuanya memenuhi syarat, yang mengejutkan para pemimpin senior dari pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bertiga semuanya lolos, ini benar-benar kejutan. Zuo Sue merasa kehilangan muka, dan senyuman muncul di wajahnya yang dekaden. Din, tenanglah, kecelakaan akan datang silih berganti, dan kamu akan terkejut. Lu Chen terkekeh dan berkata begitu. Setelah pengundian babak kedua, babak sistem gugur kedua segera dimulai, tanpa membuang waktu. Karena separuh pemain tersingkir di babak pertama, babak kedua tidak memakan banyak waktu. 100 dering dimulai pada waktu yang sama, dan butuh waktu kurang dari 2 jam untuk menyelesaikannya. Sangguan menunggu mereka bertiga mengalahkan lawannya dan semuanya lolos. Ini. Agak mengejutkan bahwa mereka bertiga telah memainkan putaran kedua. Zuo Sue merasa bahwa dia telah mendapatkan lebih banyak wajah, dan ada beberapa senyuman lagi di wajahnya yang tertekan. Karena separuh pemain tersingkir di babak kedua, kompetisi di babak ketiga dipersingkat, berakhir hanya dalam waktu setengah jam. Kekuatan pertempuran ketiga Sangguan Jin tetap kuat seperti sebelumnya, dan mereka semua memenuhi syarat. Ketiganya, sungguh mengejutkan, menggembirakan, dan tidak terduga.
Zuo Sue merasa bahwa dia telah mendapatkan banyak wajah, dan senyuman akhirnya muncul di wajah pucatnya. Kemudian babak sistem gugur berlanjut, dan mereka dimainkan semakin cepat, babak keempat, babak kelima, babak keenam. Setelah setiap babak-babak sistem gugur, Sangguan akan menunggu ketiganya lolos setiap kali, corak Zuo Sue akan membaik sedikit, dan wajahnya tidak lagi mati. Dan orang-orang yang punya janji untuk berjudi dengan Lu Chen semuanya memiliki senyuman di wajah mereka pada awalnya, tetapi setelah setiap ronde babak sistem gugur, senyuman mereka menjadi semakin berkurang dan wajah mereka menjadi semakin jelek. Akhirnya, setelah babak knockout audisi selesai, terjadi keributan di antara penonton, dan wajah orang-orang itu menjadi gelap. Di sisi lain, wajah Zuo Sue memerah, dia begitu bersemangat hingga hampir shock, dia lebih bersemangat daripada memungut lebih dari 10 miliar kati batu roh bermotif biru. Sebab, Sangguan Jin, Ru Hua dan Fei Long semuanya masuk 10 besar. Akademi Tianhuang telah menjadi satu-satunya di antara semua kekuatan yang merebut 3 posisi dalam 10 besar. Dalam kontes yang mulia, termasuk Istana Chang, setiap faksi hanya memiliki 3 tempat untuk berpartisipasi. Dalam sejarah kontes yang mulia, tidak ada kekuatan yang pernah merebut posisi 3 teratas, termasuk Istana Chang. Akademi Tianhuang memecahkan rekor ini dan langsung menjadi fokus penonton. Bahkan kepala pelayan Istana Chang, yang merasa begitu mengagumkan dan dipandang rendah oleh siapapun, mau tidak mau memberikan pandangan yang tidak dapat dipercaya pada Zuo Sue. Pada awalnya, kepala pelayan ini adalah orang yang pergi ke tanah air timur untuk merekrut orang atas nama rumah Changwang, dan karena dia menolak menginginkan Legiun Zelot maka Lu Chen menolaknya. Kemudian, Zuo Sue menemukan kebocoran besar dan mengambil alih seluruh pasukan Lu Chen. Alhasil, ikan asin Akademi Tianhuang berbalik arah. Benar-benar hantu. Belum pernah terjadi sebelumnya bahwa 3 tempat tersebut masuk 10 besar. Kalau tidak ada hantu, pasti ada hantu. Pengurus rumah tangga Istana Chang memalingkan muka dari Zuo Sue, dan mendarat di Sangguan Jin, Ru Hua dan Fei Long, alisnya mengerutkan kening. Ketiga orang ini, bukan level tinggi, tapi mereka memiliki kekuatan tempur yang kuat dan potensi besar. Seorang kultivator pedang, seorang kultivator perisai, dan seorang pria kuat, mereka adalah jenius seni bela diri yang langka. Hei, macam apa yang aku alami di hutan belantara timur? Mengapa kamu tidak menemukan ketiga talenta ini? Pada awalnya, jika aku membawa ketiga orang ini, itu bukan Akademi Tianhuang, itu pasti akan terjadi, jadilah Istana Chang kami. Kepala pelayan itu menghela nafas berulang kali, sangat menyesali dan menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia mengetahui hal ini, dia akan menyetujui permintaan Lu Chen, pertama-tama merekrut Lu Chen dan bawahannya ke Istana Chang. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang, Zuo Sue benar-benar mengambil manfaatnya, itu benar-benar membuatku kesal. Setelah jeda paruh waktu, kompetisi pemeringkatan kontes yang mulia dimulai. Setelah 10 kontestan teratas diundi, mereka akan dibagi menjadi 5 ring untuk menentukan 5 besar. Namun sesuai peraturan Istana Chang, kontestan dari fraksi yang sama dibebaskan dari visa, dan dijamin kontestan dari fraksi yang sama tidak akan berinteraksi satu sama lain. Artinya, Sangguan Jin, Ru Hua, dan Fei Long tidak perlu melakukan undian, dan kontestan dari kekuatan lain akan menarik mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak akan saling menarik. Hanya ada 2 pasukan bebas visa, dan Akademi Tianhuang adalah Changwangfu. Rumah Changwang juga memiliki 2 orang dalam 10 besar, 1 orang lebih sedikit dari Akademi Tianhuang, dan Akademi Tianhuang juga mencuri perhatian. Segera, lotre akan berakhir, dan pertandingan peringkat 10 besar akan segera dimulai. Persaingan di 5 arena sangat sengit, dan hampir semuanya menjadi pijar sejak awal. Yang pertama mengakhiri pertempuran adalah Sangguan Jin. Ini memakan waktu yang sangat singkat, dan semuanya berakhir segera setelah dimulai. Sangguan Jin hanya melakukan 1 serangan pedang, pedang pertama memotong senjata lawan, sebelum pedang kedua dihantam, lawan melompat dari ring untuk menyelamatkan nyawanya. Orang kedua yang mengakhiri pertarungan adalah Ru Hua, yang melukai lawannya dengan parah dalam waktu kurang dari setengah batang dupa dan membawanya keluar ring. Sejak selesainya keterampilan tempur Bengtian, kekuatan Bengtian meningkat lebih dari 2 kali lipat. Apalagi kekuatan Bengtian sekuat kacang. Ketika sepasang palu raksasa ditembakkan, lawan tidak memiliki kekuatan untuk menangkis hingga lawan tidak mampu menahannya.
Palu berat Ruhua hampir meledakkan tubuhnya dengan palu Ruhua. Yang terakhir mengakhiri pertarungan adalah Fei Long, yang bertarung selama setengah jam sebelum mengalahkan lawannya. Faktanya, Fei Long kurang beruntung, karena lawannya adalah kontestan dari Istana Chang, dan kekuatan tempurnya cukup kuat. Fei Long ditekan dan dipukuli oleh lawannya di awal, dan dia pernah dipukuli hingga menjadi pengecut. Dia mengandalkan pertahanannya dan bersembunyi di dua kuali, tidak berani melawan. Lawan tidak memiliki kemampuan untuk menembus keterampilan pelindung langit Fei Long, dia juga tidak dapat menembus dua kuali Fei Long, dan Fei Long telah menghabiskan kekuatannya. Berjuang dan bertarung, hingga akhir pertarungan, Fei Long semakin berani saat menyadari lawannya Naita kurang baik. Jika dia berani, dia akan berhenti bersikap pengecut, dan Fei Long dengan cepat mendapatkan kembali ritme bertarungnya. Selain untuk bertahan, teknik pertarungan yang menyelimuti langit juga memiliki cara menyerang, dan kekuatan serangannya tidak lemah. Fat Long melihat kekuatan lawan hampir habis, tiba-tiba mengayunkan kuali untuk melawan, menamparkan ke kiri dan ke kanan, dan membuat lawan pingsan seketika. Lawan sama sekali tidak menyangka tukang reparasi perisai akan melakukan serangan balik yang begitu kuat. Setelah melakukan beberapa jurus dari Fat Dragon, ia secara tidak sengaja tertembak oleh kuali Fat Dragon, bahkan manusia dan senjatanya pun hancur tertimpa panci, dan tubuhnya pun hancur berkeping-keping. Persaingan semacam ini bukanlah pertarungan hidup dan mati, dilarang melenyapkan roh primordial. Oleh karena itu, semangat primordial lawan dipertahankan dan ditinggalkan dengan kebencian. Ketiga sangguan jin semuanya masuk 5 besar, dan Akademi Tianhuang kembali menjadi fokus perhatian, yang membuat penonton semakin heboh. Kontes yang mulia tahun ini telah menjungkirbalikkan dunia. Sungguh belum pernah terjadi sebelumnya bahwa pusat perhatian Akademi Tianhuang membanjiri rumah Changwang. Siapa yang diterima Akademi Tianhuang? Mengapa mereka begitu kuat? Mereka mendominasi 3 posisi di 5 besar. 3 kontestan dari Akademi Tianhuang juga sangat bagus. Semuanya adalah pejuang dengan kemampuan khusus. Yang mulia biasa benar-benar bukan tandingan mereka. Biar ku beritahu, ketiga orang itu adalah bawahan Lu Chen, dan Zuo Sue mengetahui kebocoran besar ketika dia menerima Lu Chen. Aku pergi, mengapa Zuo Sue yang mengetahui kebocorannya, bukan kami? Karena kami tidak sekejam Zuo Sue. Siapapun akan menerima produk itu, tapi pada akhirnya dia beruntung. Ada banyak sekali suara diskusi di tempat kejadian, semuanya iri dan cemburu pada Akademi Tianhuang, dan bahkan membenci cara Zuo Sue mengetahui kebocoran. Terutama para pemimpin dari beberapa kekuatan memandang Lu Chen dan yang lainnya dengan mata berapi-api. Jika waktu dapat diputar kembali, mereka pasti akan pergi ke wilayah Desolate Timur terlebih dahulu dan langsung memburu Lu Chen dari sekte asli, termasuk semua bawahan Lu Chen. Namun, wajah para pemimpin kelompok kekuatan lain agak jelek, karena mereka semua adalah orang yang punya janji dengan Lu Chen untuk berjudi, dan mereka akan memberikan uang jika kalah.